Selamat datang di channel Satu Senenan, tempat belajar menuju pintar. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi latihan soal UTS kelas 5 tema 2 semester 1 dan kunci jawaban. Oke, langsung saja kita masuk ke materi PPKN KD 3.2. Nomor 1. Keadaan wajib menanggung segala sesuatunya disebut titik-titik. A. Hak. B. Kepercayaan. C. Tanggung jawab. D. Kewajiban. Keadaan wajib menanggung segala sesuatunya disebut dengan C. Tanggung jawab. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Sedangkan yang B, kepercayaan adalah suatu sikap yang ditunjukkan oleh manusia saat ia merasa cukup tahu dan menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai kebenaran. Sedangkan yang D, kewajiban adalah tindakan yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Pernyataan yang tepat mengenai hak dan kewajiban adalah titik-titik. A. Kewajiban lebih utama daripada hak. B. Hak lebih penting daripada kewajiban. C. Hak dan kewajiban harus seimbang. D. Menuntut hak sebelum melaksanakan kewajiban. Jawabannya adalah C. Hak dan kewajiban harus seimbang. Hak dan kewajiban harus seimbang karena kewajiban biasanya dilakukan terlebih dahulu, kemudian barulah hak kita terima. Misalkan orang bekerja itu kan bekerja dahulu baru mendapat upah atau bayaran. Kita lanjut ke nomor 3. Suatu keputusan yang sudah diputuskan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, dan pembahasan yang matang disebut titik-titik. A. Musyawarah mufakat. B. Keputusan bersama. C. Tanggung jawab. D. Sikap toleransi. Jawabannya adalah B. Keputusan bersama. Sedangkan A. Musyawarah mufakat adalah suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh keputusan yang disetujui oleh semua pihak. Yang C. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sedangkan D. Sikap toleransi yaitu sikap saling menghormati dan menghargai. Kita lanjut ke nomor 4. Sebutkan contoh musyawarah di lingkungan masyarakat. A. Pemilihan ketua RT. B. Ikut kegiatan Siskampling. C. Mengikuti kegiatan posyandu. D. Mengikuti kerja bakti. Contoh musyawarah di lingkungan masyarakat yaitu A. Pemilihan ketua RT. Nomor 5. Pengambilan keputusan dilakukan secara bersama. Duduk dalam suatu tempat dengan tujuan yang sama. Hal tersebut sesuai dengan nilai musyawarah, yakni nilai titik-titik. A. Kebebasan menyampaikan pendapat. B. Kebersamaan untuk mencapai mufakat. D. C. Menghargai pendapat. D. Jiwa besar serta lapang dada. Jawabannya adalah C. Menghargai pendapat. Nomor 6.
Tanggung jawab penting dilakukan agar titik-titik dalam masyarakat. A. Terjadi keresahan. B. Tercipta kedamaian. C. Terjadi kecurigaan. D. Terjadi permusuhan. Tanggung jawab penting dilakukan agar tercipta kedamaian dalam masyarakat. Kita lanjut ke materi Bahasa Indonesia KD 3.2 nomor 1. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tentang cara atau prosedur adalah titik-titik. A. Apa? B. Siapa? C. Bagaimana? D. Mengapa? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tentang cara atau prosedur yaitu C. Bagaimana. Sedangkan kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Yang B. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Yang D. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan terjadinya sesuatu. Ini tambahan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan berlangsungnya suatu peristiwa. Yang terakhir, kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan banyak, jumlah, atau satuan. Kita lanjut ke nomor 2. Kata tanya yang tepat untuk menanyakan alasan atau sebab terjadinya sebuah peristiwa adalah titik-titik. A. Bagaimana. B. Di mana. C. Kapan. D. Mengapa. Tadi sudah saya jelaskan, berarti jawabannya adalah D. Mengapa. Nomor 3. Kalimat tanya biasanya diakhiri dengan tanda baca titik-titik. A. Tanya. B. Perintah. C. Titik. D. Koma. Kalimat tanya diakhiri dengan tanda baca A. Tanya. Nomor 4. Kata tanya yang tepat untuk menanyakan tempat, asal, arah dari suatu tempat yaitu titik-titik. A. Dari mana. B. Kemana. C. Kapan. D. Dari siapa. Kata tanya untuk menanyakan tempat, asal, arah dari suatu tempat yaitu A. Dari mana. Nomor 5. Titik-titik jenis usaha ekonomi di lingkungan desa ini. Kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah titik-titik. A. Siapa. B. Mengapa. C. Bagaimana. D. Apa. Kata tanya untuk melengkapi kalimat di atas yaitu D. Apa. Nomor 6. Distributor adalah agen pedagang besar dan pedagang eceran. Makna distributor adalah titik-titik. A. Penyalur. B. Pemakai. C. Perwakilan. D. Penghasil. Makna distributor yaitu A. Penyalur. Kita lanjut ke materi IPA KD 3.2 nomor 1. Proses masuknya udara pernafasan ke dalam paru-paru disebut titik-titik.
A. Inspirasi, B. Ekspirasi, C. Respirasi, D. Diafragma. Proses masuknya udara pernafasan ke dalam paru-paru disebut dengan A. Inspirasi. Sedangkan yang B. Ekspirasi adalah bagian dari proses pernafasan, yaitu mengeluarkan udara dari dalam tubuh, atau secara singkatnya yaitu kebalikan dari inspirasi. Sedangkan yang C, respirasi adalah suatu proses pengambilan oksigen, pengeluaran karbohidrat hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Yang D, diafragma adalah otot utama yang digunakan dalam proses menarik dan mengeluarkan nafas. Kita lanjut ke nomor 2. Pori-pori terkecil di permukaan tubuh serangga disebut titik-titik. A. Trakea, B. Trakeola, C. Pundi-pundi udara, D. Spirakel. Pori-pori terkecil yang ada di permukaan tubuh serangga disebut dengan D. Spirakel. Yang A. Trakea disebut juga dengan kerongkongan. Sedangkan B. Trakeola adalah pipa kecil pada tubuh serangga sebagai jalan masuk udara, sehingga oksigen dapat berdifusi ke dalam tubuh serangga. Yang C. Pundi-pundi udara adalah alat pernafasan yang ada pada burung berbentuk kantong yang membantu burung ketika terbang. Kita lanjut ke nomor 3. Urutan masuknya udara dalam proses pernafasan dari luar ke dalam tubuh yang benar adalah titik-titik. A. Rongga hidung, laring, trakea, bronkus, alveolus. B. Rongga hidung, trakea, laring, alveolus, bronkus. C. Rongga hidung, trakea, laring, bronkus, alveolus. D. Rongga hidung, trakea, alveolus, laring, bronkus. Jawabannya yaitu A. Rongga hidung, laring, trakea, bronkus, dan alveolus. Kita lanjut ke nomor 4. Penyakit sistem pernafasan yang merupakan gangguan pada cabang tenggorokan akibat infeksi adalah titik-titik. A. Bronkitis, B. Influenza, C. Asma, D. Kanker paru-paru. Penyakit pernafasan pada cabang tenggorokan akibat infeksi adalah A. Bronkitis. Sedangkan yang B. Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Gejalanya bersin, demam, dan pilek. Yang C. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi, debu, bulu, atau perubahan cuaca. Sedangkan yang D. Kanker paru-paru merupakan penyakit yang paling berbahaya. Salah satu pemicunya yaitu kebiasaan merokok. Kita lanjut ke nomor 5. Berikut ini yang bukan penyakit sistem pernafasan adalah titik-titik. A. Faringitis, B. Rakitis, C. Sinusitis, D. Difteri.
Yang bukan penyakit sistem pernafasan yaitu B. rakitis. Yang A. faringitis adalah iritasi tenggorokan yang muncul dengan atau tanpa aktivitas menelan yang disertai dengan flu. Sedangkan B. rakitis yaitu tulang melunak dan melemah pada anak-anak. Biasanya penyakit ini karena kurang vitamin D. Yang C. sinusitis adalah kondisi ketika rongga di sekitar hidung meradang. Yang terakhir D. difteri yaitu infeksi serius pada hidung dan tenggorokan yang mudah dicegah dengan vaksin. Kita lanjut ke nomor 6. Jenis makanan yang merangsang lendir ke dalam paru-paru berupa titik-titik. A. makanan panas. B. makanan dingin. C. makanan serba pedas. D. gula dan makanan mengandung zat kimia. Jenis makanan yang merangsang lendir dalam paru-paru berupa D. gula dan makanan mengandung zat kimia. Kita lanjut ke materi IPS KD 3.3. Nomor 1. Kegiatan atau usaha perdagangan yang mengirimkan barang hingga ke luar negeri disebut titik-titik. A. ekspor. B. impor. C. industri. D. distribusi. Kegiatan atau usaha perdagangan yang mengirimkan barang hingga ke luar negeri disebut dengan A. ekspor. Yang B. impor adalah membeli barang dari luar negeri dan digunakan ke dalam negeri. Yang C. industri adalah usaha mengolah barang mentah atau setengah jadi menjadi barang konsumsi. Yang D. distribusi adalah proses penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Kita lanjut ke nomor 2. Berikut ini yang bukan contoh pengelolaan usaha perorangan adalah titik-titik. A. usaha jasa. B. industri kecil. C. usaha perdagangan. D. perseroan terbatas. Yang bukan contoh pengelolaan usaha perorangan yaitu D. perseroan terbatas atau PT. Yang A. usaha kecil, contohnya ini orang membuka bengkel. Yang B. industri kecil, contohnya pembuatan keramik atau pembuatan kerajinan tangan. Yang C. usaha perdagangan, contohnya membuka warung sembako. Yang D. perseroan terbatas, itu merupakan PT yang sangat besar, misalkan PT Jarum dalam usaha di bidang rokok. Kita lanjut ke nomor 3. Koperasi unit desa atau KUD merupakan bentuk koperasi titik-titik. A. konsumsi. B. produksi. C. serba usaha. D. simpan pinjam. KUD merupakan bentuk koperasi serba usaha. Kita lanjut ke nomor 4. Bentuk usaha bersama yang memiliki sekutu aktif dan sekutu pasif adalah usaha ekonomi yang bernama titik-titik. A. firma. B. perseroan terbatas atau PT. C. persekutuan komanditer atau CV. D. koperasi.
Jawabannya adalah C. Persekutuan Komanditer atau CV. Sedangkan A. Firma adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha di bawah satu nama yang digunakan bersama. Yang B. Perseroan terbatas atau PT, yaitu badan usaha yang dilindungi oleh hukum dengan modal yang terdiri dari saham. Sedangkan D. Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki serta dikelola oleh para anggotanya. Kita lanjut ke nomor 5. Mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi merupakan peran dari titik-titik. A. Produsen, B. Konsumen, C. Distributor, D. Pedagang. Jawabannya adalah A. Produsen. Nomor 6. Contoh cara menghargai kegiatan ekonomi adalah titik-titik. A. Produsen memproduksi banyak barang. B. Distributor mengirim barang langsung dari pabrik. C. Konsumen menggunakan barang buatan sendiri. D. Tenaga kerja mendapat upah dari produsen. Cara menghargai kegiatan ekonomi yaitu D. Tenaga kerja mendapat upah dari produsen. Kita lanjut ke materi SBDB KD 3.2. Ini maaf ya, bukan IPS tapi SBDB. Nomor 1. Tangga nada diatonik terdiri atas titik-titik nada. A. 6, B. 7, C. 8, D. 10. Tangga nada diatonik terdiri atas C. 8 nada. Tangga nada diatonis juga dibagi menjadi dua lagi, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Nomor 2. Tangga nada diatonik mayor memiliki ciri-ciri kecuali titik-titik. A. Bersifat sedih, B. Bersifat semangat, C. Nada diawali dengan nada do, D. Lagu riang gembira. Tangga nada diatonik mayor memiliki ciri-ciri kecuali A. Bersifat sedih. Berarti ciri-ciri tangga nada diatonik mayor yaitu bersifat bersemangat, nada diawali dengan nada do, lagunya riang gembira. Kita lanjut ke nomor 3. 1. Gelang, 2. Kalung, 3. Topeng, 4. Kipas, 5. Sanggul, 6. Keris. Dari data di atas yang merupakan properti hiasan adalah titik-titik. A. 1, 2, 4, B. 1, 2, 5, C. 2, 3, 5, D. 3, 4, 6. Yang merupakan properti hiasan yaitu B. 1, 2, 5. Sedangkan kalung, topeng, dan keris itu merupakan perlengkapan. Kita lanjut ke nomor 4. Media publikasi yang terdiri atas tulisan dan gambar dengan tujuan memberi informasi disebut titik-titik. A. Poster, B. Majalah, C. Komik, D. Cerpen.
Media publikasi yang terdiri atas tulisan dan gambar dengan tujuan memberi informasi disebut dengan A. Poster. Sedangkan yang B. Majalah adalah penerbitan yang dicetak menggunakan tinta pada kertas. Diterbitkannya secara berkala, misalnya mingguan atau bisa saja bulanan. Yang C. Komik adalah suatu bentuk cerita yang menggunakan gambar tidak bergerak. Yang D. Cerpen adalah cerita yang menurut wujud fisiknya berbentuk pendek yang habis dibaca sekitar 10-30 menit. Nomor 5. Teknik pewarnaan basah memerlukan media titik-titik untuk menggambar. A. Pengering, B. Lunak, C. Pengencer, D. Penghapus. Teknik pewarnaan basah memerlukan media C. Pengencer. Teknik pewarnaan basah itu biasanya menggunakan cat air, pakai kuas, dan medianya bisa kertas ataupun kain gambar. Nomor 6. Gambar sketsa dibuat dengan cara titik-titik. A. Menggambar tipis, B. Mempertebal gambar, C. Menambah garis, D. Memberi warna yang cerah. Gambar sketsa dibuat dengan cara A. Menggambar tipis. Terima kasih sudah mampir di channel Satu Senenan. Semoga anak yang belajar di channel ini bisa menjadi anak yang pintar, berbakti kepada orang tua, serta berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Amin.